Halo everybody, selamat datang di channel Anime Pemersatu, satu-satunya channel yang memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi agar kalian yang menonton channel ini bisa menjadi manusia yang berbudaya. Oke, sebelum gue menceritakan alur anime kepada kalian, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe dulu ya. Karena apa? Yang nonton channel saya ini banyak, tapi yang like sama yang subscribe kok dikit. Kan bangsat. Oke? Aku kasih waktu 3 detik untuk klik tombol like. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tanpa banyak basa-basi, gue akan menceritakan alur anime yang sangat inspiratif. Anime ini berjudul Chitaku Keibin. Chitaku Keibin kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya penjaga rumah. Jadi kurang lebih anime ini menceritakan seorang pemuda, ya, sebut saja namanya Johnny. Si Johnny ini dia punya ibu tiri karena ayahnya menikah lagi. Ibu tirinya bernama Shoko. Nah, ibu tirinya ini dia juga mempunyai 2 orang putri yang bernama Sayaka dan adiknya yang bernama Yuki. Jadi singkat cerita, si Johnny ini dia sering ditinggal oleh ayahnya, ditinggal kerja, keluar. Jadi sebagai seorang kakak yang baik, laki-laki yang gentleman, si Johnny ini sangat peduli dengan ibu tiri dan adik-adiknya. Dia selalu menjaga keluarganya. Dia sampai rela pasang CCTV di setiap sudut rumahnya. Agar apa? Agar si Johnny ini bisa memantau setiap kegiatan dari adik-adiknya dan ibu tirinya. Sungguh mulia sekali kan tindakan si Johnny ini. Dia melakukan itu semua untuk menjaga rumahnya, untuk melindungi keluarganya. Sangat mulia sekali. Dan ini wajib kalian tiru ya. Terkait anime Chitaku Keibin ini ada 4 episode. Nah, kali ini gue akan bahas per episodenya ya. Jadi kalau kalian ingin nonton animenya full, gue udah naruh link animenya di deskripsi. Jadi kalian wajib subscribe channel Anime Pemersatu ini karena gue juga ngasih link. Oke, kita akan bahas di episode pertama. Di episode pertama ini cerita akan berfokus kepada Sayaka, anak dari Shoko, anak pertama dari Shoko. Sayaka ini adalah cewek yang sangat lugu. Suatu ketika si Johnny ini yang sangat baik, yang sangat peduli dengan adiknya, dia rela memasang CCTV di kamar Sayaka agar dia bisa memantau apa yang terjadi dengan adik tirinya ini. Sangat baik sekali. Suatu ketika Sayaka didatangi oleh guru olahraganya di kamarnya. Karena melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Sayaka, guru Sayaka ini khilaf dan ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Sayaka. Namun Johnny yang sudah memasang CCTV di kamar Sayaka, dia tidak tinggal diam saja. Dia memantau dari jauh dan melihat apa yang terjadi dengan Sayaka. Sebagai kakak tiri yang baik dan yang sangat inspiratif sekali serta berbudaya, si Johnny ini lalu mendatangi Sayaka dan menolongnya. Wow, baik sekali bukan? Karena saking baiknya si Johnny ini,
Sayaka sampai meneteskan air matanya. Wah. Baik sekali si Joni ini. Oke, itu adalah episode yang pertama. Ya, kalau kalian pengen nonton, gue udah taruh linknya di bawah. Kita lanjut ke episode yang kedua. Di episode yang kedua ini, cerita berfokus kepada Yuki, alias adiknya si Sayaka. Yuki ini adalah tipe cewek yang agak judes, sombong, dan ngomongnya kasar kepada Joni. Meskipun Yuki ini sering ngomong kasar sama Joni, tapi Joni tetap sabar menerimanya karena Joni adalah orang yang baik. Begitu. Jadi teman-teman, kalau ada cewek yang judes jahat kepada kalian, tetap perlakukan mereka dengan baik ya, seperti apa yang dilakukan Joni ini. Oke, seperti episode sebelumnya, si Joni ini juga memasang CCTV di kamar Yuki. Karena si Joni ini sangat perhatian dengan adik-adiknya. Meskipun dia adik tiri, Joni sangat peduli dan perhatian kepada mereka. Sehingga pada suatu hari, Yuki ini kedatangan teman perempuannya di kamarnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Teman Yuki ini ternyata nakal. Dia hendak melakukan sesuatu yang senonoh juga kepada Yuki. Nah, untung saja si Joni ini sudah memantau dia dari CCTV. Sebagai kakak yang baik, meskipun kakak ipar, tentu saja si Joni tidak tinggal diam saja. Sebagai kakak yang baik, dia kemudian datang menemui Yuki dan menegur dan mengingatkan untuk menjaga agar tidak sembarangan ngajak temen ke kamarnya meskipun itu adalah temen cewek. Karena ya gitu, meskipun temennya cewek tapi kalau temennya ini punya niat buruk kan ya nggak bagus juga gitu, nanti timbul fitnah gitu. Setelah ditegur oleh Joni, Yuki yang punya watak keras kepala ini masih ngeyel. Dia nggak mau dinasihati. Akhirnya dengan terpaksa, dengan berat hati, si Joni melakukan sedikit kekerasan kepada Yuki. Ya, itu dilakukan supaya Yuki jera. Dan ternyata apa yang dilakukan Joni berhasil membuat Yuki jera. Dan akhirnya Yuki tobat dan nurut sama Joni. Sungguh cerita yang sangat inspiratif sekali teman-teman ya. Kita harus menyontoh ini jiwa seperti si Joni ini. Dia sangat peduli dan perhatian kepada adiknya. Walaupun kadang ia melakukan kekerasan, tapi tujuannya adalah baik. Tujuannya agar si adiknya Yuki ini menjadi cewek yang baik-baik gitu. Oke, itu episode kedua. Nah, kita akan membahas episode yang ketiga. Episode ketiga ini membahas ibu tiri si Joni yang bernama Shoko. Sebagai anak yang baik, meskipun anak tiri, Joni juga memasang CCTV di kamar ibu tirinya. Selain dipasang di kamar, dia juga memasang di depan pintu. Dia juga masang di dapur. Dia juga masang di ruang tamu. Hampir semua area di rumah itu sudah dipasang CCTV oleh Joni. Karena Joni ini adalah penjaga rumah yang baik sekali, yang patut kita tiru, patut kita contoh.
Suatu ketika Joni ini kasihan melihat ibu tirinya yang capek bekerja sehari-hari, sehingga dia memberikan sebuah minuman kepada ibu tirinya Soko ini agar dia lebih sehat. Begitu ya. Baik sekali. Suatu ketika ibu Soko ini dia sedang membawa anak tetangganya yang kehujanan ke kamarnya dan membersihkan pakaiannya. Dan gitulah, kalian tahu sendiri, sangat baik sekali jiwa keibuan Soko melihat anak kecil yang kehujanan. Nah, tanpa disadari oleh Soko, adegan itu juga terekam di CCTV yang dipasang oleh Joni, sorry, namanya Joni kan karakter utama kita tadi. Hehehe. Nah, singkat cerita, si Jono ini datang menemui ibu tirinya ke kamarnya. Dan si Jono ini mengatakan kepada ibu tirinya kalau, "Ibu, kamu baik sekali kepada anak kecil. Aku juga ingin diperlakukan baik sama ibu." Karena ibu Soko ini juga sangat baik, akhirnya Soko pun melakukan kebaikan itu kepada Joni. Nah, sangat inspiratif sekali, bukan teman-teman? Keluarga yang sangat harmonis, ibu yang penuh kasih sayang, dan anak yang sangat bertanggung jawab meskipun anak tiri. Oke, itu episode ketiga ya. Kita akan lanjut ke episode keempat. Nah, buat kalian yang ingin nonton episode 3, gue juga udah naruh linknya di bawah di deskripsi. Oke, kalian bisa klik di situ. Di episode keempat ini adalah puncak dari semua episode. Kenapa saya bilang begitu? Karena keluarga ini sudah sangat bahagia ya. Hubungan Joni dengan adik tirinya semakin baik, dan hubungan kepada ibu tirinya juga semakin baik. Mereka akhirnya saling menyayangi. Akhirnya di keluarga ini timbul rasa sayang, itu ya. Penuh sayang dan penuh cinta keluarga ini. Saya saking terharunya sih, saya sampai nonton itu sampai habis tisu dua lembar untuk menyaksikan kebahagiaan keluarga ini. Intinya baguslah di episode keempat ini. Saya nggak bisa menceritakan banyak hal. Intinya saya ini semakin sayang kepada Kak Joni dan Yuki yang tadinya judes, dia juga jadi nurut sama si Joni, dan ibu tirinya Soko ini juga semakin sayang kepada Joni. Hingga pada suatu hari mereka bertiga hamil. Wah, luar biasa, dan mereka menjadi keluarga yang harmonis. Wow, sungguh ending yang sangat membanggakan ya teman-teman. Oke, itu aja alur cerita dari gue. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe agar gue semangat bikin video lagi. Oke, thank you. お兄さん、お兄ちゃん、常高さん。